Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu mu'minin rahimakumullah. Mari kita memuji Allah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita telah alhamdulillah tertolong dengan pertolongan Allah bisa sampai pada hari keempat bulan Ramadan, menjalankan puasa berikut ibadah-ibadah lainnya. Saya ingatkan bahwa ada keterangan dari Rasulullah, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, barang siapa yang di bulan puasa mencoba mendekatkan diri pada Allah dengan perkara-perkara kebaikan, kana kaman adda faridatan fi man siwahu, maka sama dia pahalanya dengan mengerjakan yang wajib. Wa man adda faridah, barang siapa yang mengerjakan yang wajib fihi di bulan Ramadan ini, kana kaman ada sab'ina faridatan fi man siwa, sama dengan mengerjakan 70 kali pekerjaan wajib di bulan lain. Saya tanya, taklim ini wajib bukan? Wajib. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, dalam hadis lain ada lagi lah. Artinya kita mengerjakan yang wajib sekarang di bulan Ramadan, berarti pahala kita yang tadinya luar biasa diampuni, dinaungi malaikat, didoakan ampun, bahkan sampai ikan-ikan di lautan, makhluk-makhluk semuanya, semut-semut yang berjalan segala macam mendoakan kita, 70 kali itu kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Jadi ridho Allah itu terlempar pada kita 70 kali. Allah ridho. Luar biasa. Semoga kita berkekalan di dalam pahala ini, ya. Jadi jangan kalau sedikit ada halangan, ya cobalah ditembus halangan itu. Datanglah ke taklim. Taklim mana aja, bukan taklim sini aja. Silahkan, ya. Yang penting itu. Lalu dalam kaitan doa dan zikir ini ada juga anjuran Rasulullah di dalam bulan Ramadan ini untuk fastaksiru fihi min arba'in hisal. Banyak-banyaklah engkau dengan 4 perkara. Ya. 2 perkara, ya. Khaslatanil latani turdu'a bihi marabbakum, yang Allah akan ridho padamu kalau kau mengucapkan 2 perkara ini. Yang satu lagi, khoslatani latani lagina'a bikum anhuma. 2 perkara yang lainnya engkau sangat butuh dengan perkara itu. Adapun 2 perkara yang Allah ridho adalah engkau berkata fashhadatu alla ilaha illallah wastaghfirunahu. Engkau berkata tauhid, jadi tetap bersumpah tiap hari itu la ilaha illallah, dan wastaghfirunahu, engkau mohon ampun padanya. Oleh sebab itu di beberapa masjid kan diumumkan itu, kalau habis tarawih kita baca sama-sama itu. Boleh baca di rumah sendiri setiap waktu boleh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kalau Bapak mimpin doa, maka ditambahin dengan nun untuk menjadi jamak. Ya kan? Asyhadu an la astaghfirullah. Lalu 2 perkara yang engkau sangat butuh adalah fas'alunallahal jannah, maka mintalah pada Allah surga, nggak usah minta lainnya. Wa ta'uzuna bihi minan nar, dan mintalah perlindungan Allah dari neraka. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Beberapa ulama menambahkan as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Monggo, maknanya tetap sama.
Jadi banyak-banyakin zikir itu, tambahin Pak Tom, gope, seceng lah Pak Tom. Astagfirullah, seceng aja. Nggak usah perhitungan. Ya. Dalam bulan Ramadan ini. Insya Allah Anda lahir baru. Ka waladathu ummu. Seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Tanpa dosa. Di bulan Syawal, pagi-pagi. Siangnya mulai THR udah sama aja dah. Balik lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan semua ibadah kita ini ibadah yang makbulatun, ibadah yang diterima Allah ya. Tidur juga ibadah ya. Tidur bahasa Jawanya dekok ya. Nggak boleh dibilang sare, dekok aja udah ya. Oke, kita masuk ke dalam syarat pengabulan doa. Sebetulnya bukan syarat ya. Kalau syarat ntar nggak pakai syarat ini doa nggak dikabul gitu. Tapi oke lah, itu untuk judul bab aja. Sebetulnya gini, doa bisa terkabul dengan kondisi ini. Kalau nggak pakai kondisi ini, ya jangan ngarepin dikabul. Berarti Anda orang berdoa sembarangan itu. Yang dimaksud dengan syarat itu ya, doa bisa terkabul dengan kondisi ini. Nah, kondisinya ada dua, kondisi umum dan kondisi khusus. Syarat umum, syarat khusus. Jadi kalau syarat umum nantinya, saya nyaris hampir percaya bahwa syarat umum ini Anda udah lewatin semua. Amin. Jadi Anda udah calon-calon pendoa yang bakal dikabulkan. Karena udah ngalamin sih. Syarat umum, syarat khusus ini yang berat, ya kan? Syarat umum dulu. Syarat umum cuma dua. Orang yang doanya dikabul itu, syarat pertama di umum ya, adalah beriman dan beramal soleh. Memang kelihatannya klise kan? Kelihatannya kok klasik banget gitu. Istilahnya iman dan amal soleh gitu ya. Amal itu artinya apa Pak? Amal artinya perbuatan. Soleh artinya apa? Baik. Jadi kalau amal, jangan keliru amal tuh sedekah, bukan. Makanya saya tuh rada enek sama lihat kotak amal. Loh kok kotak amal? Berarti kotak perbuatan dong. Kotak infak, kotak sedekah gitu dong. Makanya Aagi bener tuh, namain aja kenceleng sekalian. Ayo kencelengnya diisi kenceleng. Daripada kotak-kotak amal bingung. Ya. Nah, pertama beriman dan beramal soleh. Ini ada dalilnya, bukan nggak ada dalilnya, bukan ngarang-ngarang, Ustaz. Allah berfirman, wa yastajibu ladzina amanu wa amilus solihah. Dan Allah mengabulkan doa orang yang beriman dan beramal soleh. Oh, udah berarti Allah sendiri yang mengumumkan. Hukumnya pertama adalah Anda mesti beriman, Anda mesti beramal soleh. Surat 42 ayat 26, buka. Surat 42 ya, surat apa ya? Fusilat. Asy-Syura. Udah diganti, tadinya Fusilat tadi. Ayat 26 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihah. Dan dia memperkenankan doa, mengabulkan doa. Allah maksudnya memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dari beramal soleh. Udah ini nas namanya, qot'i, nggak bisa dibantah. Syaratnya itu kan. Tapi kan kita mesti breakdown sekarang. Apa ini maksud dengan beramal soleh? Beriman udah jelas. Beriman udah jelas. Kita semua beriman, amin. Nggak mungkin Pak, orang nggak beriman datang ke pengajian, nggak mungkin. Saya nggak percaya. Kalau ada orang yang nggak beriman, yang biasa maksiat, nggak pernah sholat, terus datang ke pengajian, nggak mungkin. Kecuali kalau dia mau nyari pasukan kan, cari padadang, ada padadang nggak di situ? Wah, ya kan mau nagih utang misalnya gitu. Tapi kalau orang beriman pasti datang. Maksud saya orang di pengajian pasti beriman. Sekarang beramal soleh, coba sebutkan. Yang namanya amal soleh, contohnya apa? Sedekah. Sholat.
Ayo dong. Boleh cuma sedekah sama sholat doang. Apalagi? Ya, sedekah, zakat termasuk ya. Apalagi? Semua amal yang berkaitan dengan horizontal maupun vertikal yang baik-baik itu amal soleh. Tapi tahukah Bapak, Allah itu memberikan kita keterangan bahwa amal soleh yang paling baik, mendahului sholat dan sebagainya itu ada. Nah, orang yang dikabul doanya itu mesti bisa melakukan amal soleh ini nih. Satu ini. Apa kira-kira amal soleh itu? Coba kita buka surat At-Taubah ayat 71. At-Taubah ayat 71. Surat 9. Ayo. Pelan-pelan ya. Ini ngomongin orang beriman nih kan. Allah merenteng orang beriman apa aja amal solehnya. Tapi yang pertama sebelum sholat apa itu coba? Lihat ya. Wal mu'minuna wal mu'minat. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'. Mereka jadi penolong dari satu lainnya, sama lainnya. Yang mereka lakukan adalah apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka selalu menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Baru habis itu fayuqimunas shalah wayutunaz zakah. Mereka sholat, mereka zakat, mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Tapi awalnya orang disebut dengan beriman, amalnya, perbuatannya adalah berada dalam posisi kebenaran dan menjauh dari posisi kemungkaran dan mengucapkan itu di depan orang. Artinya ujungnya apa, Dak? Dakwah. Jadi Bapak itu nggak usah membayangkan kesusahan dakwahnya orang-orang formil macam mubaligh, ustadz, itu nggak usah. Wah saya mesti jadi ustadz, nggak usah begitu. Pokoknya asal ada sesuatu yang mungkar, bilang. Ada orang yang mungkar, jadi baik, bagaimana caranya? Dengan lisan kita. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu amal soleh paling utama bagi orang beriman, yang doanya bakal dikabul. Tetangga sebelah kontrak janda, bawa adiknya 2 laki-laki, tapi adiknya ini masih kecil-kecil. Ini janda tiap malam didatengin jam 2 malam sama laki-laki naik motor. Ya kan? Ma'ruf mungkar. Ma'ruf mungkar. Mungkar. Bini kita bilang, "Pah, itu bisa kacau lingkungan tuh kalau didiemin." Lalu kita bilang, "Itu urusan dia, nggak usah ikut campur." Batal udah. Imannya batal. Bilang, "Assalamualaikum." Situ janda. Yang suka datang siapa? Nggak boleh. Situ kawin aja. Nanti kita diem deh. Tuh baru contoh satu, Pak. Bagaimana kemungkaran di hadapan kita ini ribuan. Awas deh, tenang. Maklum asistennya. Nah, itu. Hah? Ini jangan di RT 3 nih. Iya. Datang orang lain. Ngapain lu warga mana? Bisa warga nggak boleh, kecuali warga di sini. Ah iya, itu RT gemblung. Ya. Mau susah dibilangin gitu. Nah, peringatan Rasulullah jelas nanti ini. Hendaklah kalian dakwah. Hendaklah kalian menyerukan kebaikan atau menahan kemungkaran. Jangan sampai Allah tidak mengabulkan doa kalian. Wah, begitu peringatannya. Ya, dibagikan dulu, ya kan? Dibagikan dulu. Nah, deh. Jangan lupa tinggal satu di sini. Nah, berarti lo nggak kebagian. RT gemblong. Kalau dua perbuatan itu menjadi wasilah doa. Betul wasilah doa. Jadi dia itu menjadi ya kayak dulu lagi agen kebenaran. Baru bisa dikabul doanya, kalau nggak mana bisa. Apa itu? Iya. Iya. Oke, kita baca hadis nomor 1 dulu.
Ya, hadis nomor 1, lihat. Dari Huzaifah bin Al-Yaman dari Nabi SAW, beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, perintahkanlah oleh kalian kepada yang ma'ruf dan laranglah oleh kalian segala kemungkaran. Jika tidak kalian lakukan, sungguh aku khawatir Allah akan mengirimkan azabnya kepada kalian. Summa tada'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kalian berdoa kepadanya, tapi dia tidak mengabulkan doanya. Nah, tuh. Janganlah berpihak netral, Pak. Al-halalun bayyinun wa haramun bayyin. Bagaimana kita mau bilang, udah urusan dia lah, nggak usah diganggu-ganggu? Jangan. Harus tegas kita dalam soal kebaikan dan keburukan. Nah, orang yang dibilangin juga harus merasa dilindungi sebetulnya. Jangan mengalah gengsi. Lo ikut campur urusan gue loh. Nah, udah terjadilah di sini makanya konflik. Semua nabi-nabi dari Adam sampai Muhammad selalu ditentang, ya kan, ditentang sama umatnya. Masalahnya itu, apa yang mungkar dilihat dari agama udah jadi ma'ruf bagi mereka. Karena terbiasa sih melakukannya terus-menerus. Golongan Nabi Soleh, golongan Al-Aikah namanya, kaum Al-Aikah, itu udah biasa nimbang itu curang gitu. Makanya Allah turunkan langsung ayatnya. Coba dipasinlah timbangannya, jangan rugikin orang. Keluar tuh ayat wailul lil mutaffifin. Udah biasa, bagi mereka itu ma'ruf aja, baik-baik aja. Yang penting kan sudah sama-sama. Nggak bisa. Yang mungkar harus diberantas. Oleh sebab itu waktu kita ngomongin soal zuriyah, ketika lihat kemungkaran apa? Man ra'a minkum munkaron wa yughayyiruhu biyadihi. Kalau Anda jadi bupati, jadi wali kota, jadi dan ramil, kesempatan, punya kekuasaan, punya kekuatan, mungkar-mungkar, hajar. Jangan malah night club di backing sama Babinsa. Tiap lebaran dapat THR 20 juta. Yang di backing Hamar, PSK. Sekarang aja namanya PSK, dulu namanya kan Cabo. Oh iya, begengge di Jawa namanya. Iya, Pak. Dia harus alusin semuanya. Yang mungkar jadi ma'ruf. Pekerja seks komersial. Lah buat apa harus alusin? Gitu ya. Enggak, kita terus terang aja ngomongnya. Jadi Rasulullah peringatkan, segeralah kamu berdakwah. Atau kalau kamu tidak lakukan, maka aku khawatir Allah kirim azab pada kamu, sehingga kamu berdoa, kamu nggak dikabulkan. Jadi Allah sandra kita punya kemampuan untuk berdakwah dengan doa kita. Ayo kamu dakwah dulu, ntar saya kabulin. Nah, dakwah sasaran pertama adalah anak dan istri. Kemudian melebar ke teman karib, ke adik kakak, kemana gitu melebar. Jangan, ya nggak usah pakai dalil, mau sama istri. Ini mah, kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, pergi istri, Pak. Apalagi kita merem gitu, bismillahirrahmanirrahim. Begitu melek, gak ada bini kita dicabut. Bapak biasa kumat nih gitu. Gitu. Iya, bukan. Paham ya? Jadi satu paket dengan wal asri itu. Demi masa, ya. Mana ini Ustaz? Yang surat tadi itu surat 4226. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya ba'd, itu merupakan syarat juga atau bukan? Kalau itu udah alamiahnya Allah atur, Allah setel. Setiap orang beriman itu kepengen nolong beriman lainnya. Selalu. Nggak usah diminta, maksudnya gitu. Jadi itu udah sifat bawaan. Kalau orang beriman tuh kayak satu tubuh kata Rasulullah. Begitu satu sakit, tubuh misalnya gigi sakit, yang lain ikut kan ngempet. Padahal yang sakit cuma di sini gitu. Nah, jadi itu udah sifat alamiah, bukan kewajiban lagi. Udah timbul dengan sendirinya. Sepertinya untuk melangkah ke yang berikutnya yang belum dan lain Ya. itu harus syarat itu yang ba'du itu. Enggak, itu bukan syarat, itu sudah disetel oleh Allah. Percayalah, Pak. Begitu Bapak beriman, istri Bapak beriman gitu, kok dua-duanya mau saling memberi. Itulah makna mawaddah warahmah itu, Pak. Cinta yang kepengen, dasarnya iman, yang kepengennya memberi terus. Istri kalau cinta sama kita,
dia beriman, cinta sama kita itu dia nanya, Mas mau nambah Mas, gitu. Kalau dia enak sama kita kan udah nambah makan. Ya, jadi udah disetel Allah seperti itu. Ba'duhum aulia'u ba'd. Sekelompok mereka itu selalu menanyakan. Makanya Bapak kalau mau nanya kabar orang-orang baik itu nanya sama orang baik. Pasti ngerti. Ustadz tuh gimana? Wah, ini lagi nih, karena sering nanya kabar orang jelek sama orang jelek juga. Paham dia. Jangan nanya kabarnya Ustadz sama pemabokan. Udah bingung jawabnya. Kabarnya Ustadz gitu. Paham ya? Jadi mereka udah di-setel begitu sama lingkungannya. Nah, tinggal keinginan untuk bilangin yang baik. Kadang orang gengsi atau nggak berani bilang baik, ngelarang memungkar tuh nggak berani. Bahkan ada orang yang takut sama anaknya sendiri karena anaknya lebih galak. Seorang ibu-ibu masak jam 10 pagi, tiba-tiba anaknya udah pulang duluan dari sekolah, gebruk naik ke atas. Kau udah pulang? Kenapa? Biasanya kan jam 2 pulangnya. Mama, berisik. Aku capek tahu. Diem langsung. Iya deh. Ini kalau mau makan silakan. Takut. Paham? Ustaz tahu betul itu gitu-gitu. Ya, ada juga kan di sini keluarga begitu. Jadi dakwah adalah syarat pertama amal soleh orang beriman untuk dikabulkannya doa. Sesuai dengan wal asri, demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang beriman dan beramal soleh. Terus apa? Watawasaw bil haqi, watawasaw bisawab, yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Benar nggak wal asri? Benar. Jadi kalau nggak lakukan itu rugi. Rugi di mana Ustaz? Rugi di pahala nggak dapat, rugi di doa nggak dikabul. Rasulullah pernah berkhutbah juga yang isinya hampir sama. Hadis nomor 2. Dari Urwah dari Aisyah, dia berkata Nabi SAW masuk ke ruanganku. Ya, jadi Aisyah itu punya kamar di dekat masjid itu kan ya. Maka aku tahu dari raut wajahnya bahwa beliau tengah mengalami sesuatu. Lalu beliau berwudu dan tidak berbicara pada siapapun. Kemudian beliau keluar ke masjid, jaraknya cuma 10 meter antara pintu Aisyah dengan masjidnya. Aku menempelkan telinga di dinding kamar, mendengarkan apa yang sedang beliau katakan. Lalu beliau duduk di atas mimbar, menyampaikan pujian dan sanjungan pada Allah, kemudian berkata, wahai segenap manusia, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman pada kalian, serulah untuk berbuat kebajikan dan cegahlah kemungkaran. Jika sebelum melakukannya kalian berdoa padaku, niscaya aku tidak akan mengabulkan doa kalian. Atau kalian meminta sesuatu padaku, niscaya aku tidak akan memberikan permintaan kalian. Atau kalian meminta pertolongan padaku, maka aku tidak akan menolong kalian sebelum kalian terjun dakwah. Jelas ini. Dek, tolong isi dek. Hari Minggu subuh, Ustaz saya kebelet tipis. Beriman gak dia? Beriman, tapi lemah. Gitu. Awas, lu jangan nusuk gue, terus Ustaz dibunuh nih. Begitu. Paham Pak Sri Pak? Apa Bapak ada komplain bahwa syarat dikabulkannya doa itu mesti dakwah dulu? Ya, ada yang komplain nggak? Bukan, kalau mau komplain di sini Pak, saya cekek. Iya, Pak, tapi dakwah itu nggak usah formal, nggak apa-apa, sama teman. Jangan gitu dong lo. Lu dari dulu gue liat nggak sholat dong lo. Cukup udah gitu. Entah kan dia bilang, lo yang haji kan belum tentu masuk surga. Iya, apalagi lo gitu. Pokoknya bisa didebat, yang penting masuk dulu. Masuk dulu kebaikan dari kita, pencegahan kemungkaran dari kita. Nanti soal hasil hak Allah. Bapak nggak wajib berhasil dakwah Pak. Bapak pikir saya stres di sini. Waduh, kok nggak ada yang hafal, enggak, bodoh amat saya. Yang penting saya udah nyampein, tugas saya selesai.
Iya, lu mau gaya apa gitu ya kan? Oh, lu pada gratis semua. Oke, itu yang pertama. Jadi yang umum yang pertama adalah Anda beriman dan beramal soleh. Yang kedua, beriman dan mentaati perintah Allah. Perintah Allah. Jadi yang pertama tadi beriman dan beramal soleh, yang khususnya dakwah. Yang kedua, beriman dan mentaati perintah Allah. Tadi sudah ada Pak ya di ayat itu tadi ya. Tapi ini ayatnya khusus. Lihat baik-baik aja. Ayatnya serangkaian dengan ayat puasa nih. Apa bunyinya? Wa idza sa'alaka ibadi, dengerin, anni fa inni qarib. Dan kalau ada hambaku bertanya padamu ya tentang aku, fa inni qarib, aku ini dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan semua doa iza da'ani, kepada orang yang berdoa padaku. Udah clear kan? Clear. Allah bilang Allah dekat, jadi kita mesti mendekat. Oke? Mendekat kan? Tadi saya udah bilang hadis itu, "Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair", siapa yang mendekatkan diri pada Allah dengan perkara kebaikan. Kita dekat, Allah bilang Allah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan setiap doa kalau orang berdoa padaku. Tapi kemudian falyastajibuli, maka hendaknya orang yang berdoa itu ijabah aku, jawab juga perintahku. Makanya disebut dengan beriman dan taat perintah. Wal yu'minu bi, dan beriman padaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka tetap dalam jalan kebenaran. Jadi doa dikabul itu kalau ada aksi dari kita taat perintah Allah. Azan, sholat. Udah waktunya bayar zakat. Waktunya bulan Ramadan ya puasa. Ya. Hah? Surat Al-Baqarah 186. 186. Ayo, buka deh Al-Baqarah 186. Sebetulnya falyastajibuli dulu ya. Iya, falyastajibuli dulu. Iya. Jadi merespon juga ya. Apa tuh? Merespon juga. Ya kita respon dong. Kita minta, tapi Allah bilang, lo minta mulu taat kagak. Nah kan gitu kan, repot kan. Minta mulu lo taat kagak, gitu misalnya. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya padamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku dekat. Qarib itu bukan dekat fisik, Pak. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku, kata Allah, lebih dekat kepada manusia, lebih dekat daripada lehernya. Maksudnya bukan dekat jarak gitu, tapi menyatu. Jadi Allah itu bersama kita sebetulnya. Sama dengan waktu zikir itu kan dibilang, ana jadi suman zakaroni, aku duduk bersama orang yang zikir padaku. Berarti Allah itu mendampingi, membackup kita. Ini juga begitu. Fa inni qarib, aku dekat sekali dengan hambaku. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doa idza da'ani, kalau ada yang berdoa padaku. Cuman syaratnya falyastajibuli, maka hendaknya mereka itu mengijabah aku, memenuhi perintahku. Repot. Nah, perintah itu dua. Ada perintah yang langsung dikatakan perintah, namanya ibadah mahdoh. Jadi orang yang berdoa mau dikabul, itu ibadah mahdohnya mesti komplit. Sholatnya mesti genep ganteng, zakatnya mesti bagus fa'il, puasanya mesti oke, ikhlas. Kalau haji bisa hajinya mesti mabrur, baru dikabul, Pak. Jangan udah haji bikin warung remang-remang, rusak. Dia berdoa. Ada kan Pak Haji siapa itu? Haji Alek. Dia sering ke sono, pelamboyang, ya kan? Iya, begini tangannya, iya. Ustaz tahu yang begitu-gitu, pernah nongkrong, ya kan? Untuk survei. Itu survei kemungkaran. Iya, mana bisa ngomong.
Ya kan, nah, itu di sini kan letaknya, ya kan. Dalam rangka dakwah Mas Andi. Jadi ada kata-kata fastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi la'alam yarsudun. Nah, ini Bapak tolong ingat lagi ada hadis mengenai wali. Man azali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku akan mengumumkan perang padanya. Kata Allah begitu. Nah, itu kemudian Allah ceritakan bagaimana seorang wali Allah itu, kita ini. Alhamdulillah. Amin. Kalau ngerjain yang fardu, Allah cinta sama kita. Kalau kita kerjain yang sunnah apalagi, hatta uhibbah, sampai aku cinta padanya, kata Allah gitu. Nah, setelah kalimat itu Allah bilang, kalau aku udah cinta sama seorang hamba, tanganku jadi tangannya, mataku jadi matanya, kakiku jadi kakinya, seolah-olah. Dan kalau dia minta padaku, aku kabulin. Kalau dia mohon padaku, aku penuhi. Begitu. Syaratnya dia ngerjain yang fardu, dia ngerjain yang sunnah, sampai mengundang kecintaan Allah. Jangan segan-segan, Pak. Ya. Ustadz, sebelum maghrib ada qoblahnya nggak? Ada, udah. Daripada dibilang nggak ada, kan banyak yang bilang nggak ada kan. Pakai keumuman hadis saja. Antara azan dan iqamah ada 2 rakaat sunnah. Udah itu aja qoblah, udah. Beres sudah. Sunnah kan? Tapi Allah cinta kalau kita lazimkan gitu. Jangan bilang nggak ada nih, dalilnya nggak ada. Itu namanya nawar dalam agama. Lihat hadisnya, hadis nomor 7. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Dan tidaklah hambaku, yang tadi wali itu, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Berarti ibadah mahdoh ya, salat, haji segala macam kepadanya. Dan senantiasalah hambaku mendekatkan diri padaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya, hatta uhibbah. Dan jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang dia jadikan untuk mendengar, dan akulah pandangannya yang dia jadikan untuk melihat, dan akulah tangannya yang dia jadikan untuk memukul, dan akulah kakinya yang dia jadikan untuk berjalan. Lihat, ini wa inna sa'alani la u'tiyannahu wala inis azani la uizannah. Jika dia meminta padaku, pasti ku beri, dan jika dia meminta perlindungan padaku, pasti ku lindungi. Sudah. Jadi gini loh Pak, Bapak ibadah tuh sergap gitu loh. Bukan cuma kebutuhan atau kewajiban, tapi Bapak anggaplah sekarang semua ibadah mahdoh, ibadah sunnah itu sebagai kehormatan bagi Bapak. Kok saya diberi kesempatan buat melakukan ini gitu loh. Kalau kebutuhan, kok rasanya bisa aja Bapak mengabaikan kebutuhan Bapak. Saya waktu haus, Bapak harus minum, tapi nggak pengen minum. Ya, kan bisa kan gitu? Itu kebutuhan. Atau kewajiban, apalagi kewajiban. Di mana ada perintah, di situ pasti ada pelanggaran. Ya kan? Susah kita. Tapi kalau kita jadikan ibadah ini sebagai kehormatan dari Allah, lega kita. Azan, ya Allah, gua dengar masih utuh kuping gua, siap wudu langsung sholat. Sergap, Allah cinta. Ketika kita minta, belum minta baru Allah kan tahu hati kita. Baru kita mau minta nih, sebenarnya mau minta ya duit lah, dana gitu. Baru mau ngomong 5 miliar, plung, ya kan? Maksudnya plung itu digaplok kita, plong gitu. Paham ya? Dikabul. Ini salah satu contoh aja soal haji. Hadis nomor 11. Hadis nomor 11, ya. Hanya contoh aja. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, sungguhnya beliau bersabda, orang-orang yang menunaikan haji dan orang yang pergi umrah adalah utusan Allah. Jika mereka berdoa kepadanya, niscaya dia akan mengabulkan mereka. Dan jika mereka meminta ampun padanya, niscaya dia akan mengampuni mereka. Jadi ada aksi, ada reaksi. Ada kepandaian kita beribadah,
maka Allah mereaksi dengan pengabulan doa. Lo minta apa? Ayo. Karena Allah cinta sih. Nah, itu namanya syarat umum. Pertama, beriman dan beramal soleh yang diutamakan dakwah. Yang kedua, beriman dan taat kepada perintah Allah. Sampai sini ada yang nih bertanya. Ayo silakan. Terbuka pertanyaan ya. Permintaan yang bentuknya permintaan yang sifatnya akhirat kan itu kan yang saya bilang itu nanti pengkabulannya. Tapi ada permintaan-permintaan yang kita butuhkan saat ini. Iya. Contoh bukan kebutuhan materi lah. Iya. Saya pengen pergi haji misalnya. Iya. Nah, sedangkan proses berbaktinya kita ini masih dinamis kan? Masih dalam proses. Bagaimana Allah bisa kabulkan itu? Bisa melalui jalur khusus. Ada lagi. Ya, tapi tetap dasarnya ini dulu jalur umum nih. Anda pokoknya punya iman aja. Dan Anda ada di pihak yang benar, Anda membenci pihak yang salah. Itu dulu kan? Yang pertama. Lalu Anda mencoba taat mastata'tum. Semampu Anda. Falyataqillahi mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kamu. Bukan hanya itu, dinamis kita masih ada berbuat salah, masih ada kekurangan. Enggak apa-apa. Manusia pabrik dosa. Iya kan? Kullu bani Adam khata'un. Masa Rasulullah mau provokator kita kan enggak kan? Setiap bani Adam punya dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tapi setiap orang yang punya dosa terbaik kalau dia mau bertobat. Ya enggak apa-apa, dinamis, Bang. Di ruangan ini kan enggak ada orang yang bersih dari dosa. Saya pikir kalau itu belum lengkap ditahan dulu. Enggak. Allah tahu lah kelemahan kita. Yang penting kita punya keinginan begitu. Iman yang susah, Pak. Iman, Pak. Nih, naik turun. Ya. Nah, imin dengan tahan. Ayo, yang lain yang tanya. Pak Tom nggak komen? Belum. Tadi paham ya? Paham ya? Itu syarat umum. Syarat khusus ada 4, Pak. Syarat khusus dikabulkannya doa. Kalau tadi syarat umum ya. Jadi Bapak syarat umum udah melewati lah, insya Allah, amin. Ya. Nah, ada syarat khusus. Yang pertama syarat khusus adalah tujuan doa harus kebaikan. Tujuan doa mesti kebaikan. Terusnya di atas. Ini dibagi 4 yang khusus. 1, tujuan doa harus kebaikan. Ditaruh, ditarik garis. Asisten. Dia nggak dibayar loh. Dia ikhlas lillahi ta'ala gitu. Itu kebaikan. Tujuan doa haruslah kebaikan. Nggak boleh keburukan tujuan doa. Ya Allah laknatlah Pas Bambang, nggak boleh. Contoh sumpah. Hah? Maksudnya sumpah? Iya, jumpain. Astagfirullahaladzim, gede ini kena sudah. Ini orang hemat spidol apa bakhil? Mungkin bakhil spidol nih. Ini kayaknya lu kagak matanya salah deh. Rezeki kebaikan. Hah? Rezeki kebaikan juga. Iya, nggak apa-apa. Harus kebaikan. Kalau nulisan rokok kan nggak enak. Pak Tom melewatin yang syarat umum udah dibilang aman gua. Berarti gua dikabul nih, udah aman dia, udah dakwah, udah. Iya. Udah, yang kedua syarat khusus adalah doa yang mau dikabul hendaknya mengambil waktu-waktu yang diijabah. Doanya itu dilakukan di waktu-waktu yang diijabah. Jangan waktu sembarangan. Kan Bapak juga tahu kan, gak boleh kita sholat pada waktu syuruk dan pada waktu mau maghrib kan? Nggak boleh kan? Nah, itu berarti ada waktu-waktu haram berkontak dengan Allah. Ya, doa yang dikabul dan cepat dikabul adalah mengambil waktu-waktu yang diijabah. Waktunya cuma 5 sebetulnya. Waktunya cuma 5. Pertama malam hari, kedua saat lapang, ketiga sesudah azan, keempat hari Jumat, kelima saat berhaji. Nantilah itu nanti. Ya, yang penting ngambil waktu di situ berdoanya, ya, malam hari terutama.
Syarat ketiga adalah Anda yang berdoa termasuk golongan orang yang dikabul doanya. Kan ada orang yang nggak dikabul doanya, udah jelas. Ada. Lihat dari mukanya udah jelas. Tapi kan kita nggak bisa uraikan di sini. Ntar gue uraikan semua, gue yang ngajar sih itu dong. Gitu. Ya. Apa? Udah termasuk? Ya, termasuk golongan orang. Termasuk golongan orang yang dikabul doanya. Tapi tidak tamang-tamang. Ya, lihat dah dari penampilan dah, ya enggak? Nah, ini ada 10 golongan. 10 golongan yang tercantum dalam dalil dan 9 golongan atau 8 golongan yang ditentukan dengan kias. Jadi kira-kira ada 20 golongan lah yang bakal dikabul doanya itu. Langsung. Mudah-mudahan semua termasuk dalam salah satu golongan ini. Amin. Ya. Ada anak soleh, ada orang tua soleh, ada ahli zikir, ada pemimpin yang adil, ada segala macam. Tak saya bicarakan. Kalau kata Rijal nggak ada orang tua soleh. Dan yang terakhir adalah menegakkan adab berdoa kepada Allah. Menegakkan adab berdoa kepada Allah. Jadi pakai adab Pak berdoa. Menegakkan adab dalam berdoa kepada Allah. Dia termasuk yang khusus ya? Yang khusus, yang keempat. Yang keempat. Yang ketiga termasuk golongan orang-orang yang dikabul. Yang pertama tadi apa? Yang satu kan yang haruslah kebaikan. Harus kebaikan. Yang kedua, waktu yang dijawab. ya, yang ketiga termasuk golongan orang yang dikabul. Orang yang dikabul. Termasuk golongan orang yang dikabul. Menegakkan 3. Yang doa adalah termasuk golongan orang yang dikabul doanya. Jadi nggak ngejar tulisannya nggak. Menegakkan Adab. Dalam berdoa kepada Allah. Ya. Berdoa di hadapan Allah. Dah gampang dikabul doa. Tinggal Nomor 3 balik lagi ke nomor 1 udah kalau gitu ya. Dia beramal soleh, beriman, taat kepada Allah. iya enggak, tapi ada golongan khusus makanya disebut syarat khusus. Ya, jadi penguraian dari itu. Khususnya apa aja gitu. Ya. Termasuk nanti ada golongan yang dikabul doanya adalah golongan orang yang bebas dari sihir dan riba. menegakkan adab dalam Sihir. Nggak pernah bersentuhan dengan sihir. Gitu. Kalau pernah sekali aja mengerjakan sihir, bertobat dulu, baru bisa berdoa dikabul. Tuh. Santet, gendam, ada jalan goyang, ya kan? Jalan goyang itu kan gendam. Itu pengasihan. Iya, dari Banyuwangi. Iya. Jalan goyang itu adalah pelet yang dikirim oleh orang, tapi syaratnya berat. Karena dia harus datang ke depan rumah si cewek tengah malam Jumat Kliwon. Lalu kakinya kayak kuda gini, 7 kali. Itu namanya jalan goyang. Habis itu dia mesti mencuri sesuatu yang intim dari. Mantulannya gimana Pak mantulannya? Hah? Suruh mantuk adikku. Lo mancing-mancing ntar Ustadz dukun gitu kan? Lo paham? Ustadz tuh tahu yang begini-gini karena survei doktoral ya kan? Lu situ kan SD. Udah ya? Kita mulai nomor 1. Tujuan doa haruslah kebaikan. Nggak boleh tujuan doa itu meminta sesuatu yang sifatnya dosa. Saya ambil contoh ginilah. Orang kalau berdoa dalam hal dosa itu karena dasarnya dengki kadang-kadang. Dulu dia yang paling bagus rumahnya di MA. Tiba-tiba sebelah bangun rumah lebih bagus dari dia. Lalu dia berdoa sama Allah, ya Allah, matikan dia. Supaya dia bisa kan begitu? Jadi kita nggak boleh orang hadir yang lebih dari kita, lalu kita berdoa sama Allah, ya Allah, loh gimana sih ini orang? Itu kan hambaku juga, gitu loh. Dia nggak boleh berdoa untuk sesuatu yang dosa. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya hadis nomor 9. Ya.
Dari Jubair bin Nufair bahwa Ubaidah bin Samit bercerita pada mereka, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim pun di muka bumi yang berdoa pada Allah Azza wa Jalla dengan sebuah doa, melainkan Allah akan memberikan hal itu padanya atau menjaganya dari keburukan semisal, selama dia tidak berdoa dengan tujuan dosa atau memutus silaturahim. Jadi hindari kata-kata yang sifatnya nanti Anda akan dosa itu, atau mencoba untuk, ya Allah jangan pertemukan lagi saya sama dia. Wah, kan ada begitu ya. Ya Bapak, misalnya Bapak iseng menghamili orang, Bapak takut ketahuan, lalu Bapak bilang, jangan sampai dia muncul batang hidungnya di depan saya, ya Allah. Wah, di mana Allah suruh jadi backing? Aneh nggak? Nggak boleh. Atau Bapak memusuhi seseorang sehingga orang itu Bapak laknat depan Allah, nggak boleh. Jangan. Termasuk pimpinan juga ya. Ini kan presiden kan banyak orang dia doa. Termasuk juga Jokowi dan sebagainya. Udah nggak usah dilaknat, biarin aja. Kan Ya. jadi sendiri mati sendiri. Presiden itu memang dipilih. Udah lah, nggak usah ngomong politik. Paham ya? Nah, tapi ini kenapa kok diadain peraturan seperti ini? Karena Allah sudah nyetel kita juga bahwa manusia itu sukanya berdoa untuk keburukan sama cepatnya dengan dia berdoa untuk kebaikan. Manusia itu suka begitu. Sifatnya ajal, suka tergesa-gesa. Itu Allah udah stempel kita. Makanya kita dilarang jangan sampai melakukan itu. Surat Al-Isra ayat 11. Surat 17 ayat 11. Fayad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan manusia wa kanal insanu ajula. Dan memang manusia sifatnya tergesa-gesa. Ini saya kasih gambaran begini deh. Bapak baru nyicil motor. Motor itu apa namanya? Yang ada, bukan Kawasaki yang 36 juta itu apa namanya? Ada ya. Ninja lah. Nyicil baru 2 bulan. Dicolong orang. Itu malingnya Bapak doain supaya dia selamat, apa Bapak doain mampus? Biar kecelakaan tuh orang. Itu udah doa gak dikabul. Karena tujuannya menghancurkan makhluk Allah. Bapak diutangin orang 15 juta. Bapak ada duit 15 juta. Pak Sugeng utang. Nih, lu bayar kapan? Oktober tanggal 30. Ulang tahun gue dong. Ustadz norak ya, biar dikasih hadiah tuh. Masih jauh, tenang aja. Pokoknya kirim parcel, jangan lupa. Iya. 21 Oktober, Bapak segen untuk nagih ke Pak Sugeng, soalnya Pak Sugeng kan tokoh masyarakat. 15 juta, Bos. 30 Oktober kita lihat Pak Sugeng nggak datang, nggak kasih kabar, nggak WA. 1 November, nggak. Desember, Januari. Kita lihat Januari, dia beli motor baru. Dia rehab rumah. Duit kita belum balik gitu. Itu Bapak tuh doain dia supaya selamat apa yang ngumpat gitu. Apa? Ini yang benar beriman. Biasanya orang langsung mengutuk kan. Iya kan ya? Kurang ngajar tuh orang. Nggak mandang gue. Nah, lalu kita sumpah kan? Kita doain sama kan gitu. Biar pokoknya seret ya. Yang gitu tuh jangan diterusin, Pak. Soalnya Bapak komplain atau Bapak nggak komplain, sama aja nggak bakal balik duitnya. Tapi yakinlah bahwa Allah tanggung jawab. Kan Pak Sugeng makhluknya Allah juga. Paham nggak gitu? Jadi doa kita tuh hati-hati, jangan sembarangan. Allah katakan, manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, keburukan, sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Dan manusia sangat tergesa-gesa. Lo ngaku nggak diginiin sama Allah?
Ngaku nggak? Iya nggak? Kebencian adalah al-adawah. Ghadab adalah kemurkaan, kemarahan. Itu digabung jadi satu sama Allah dalam hati kita. Tergantung kita ngolahnya sekarang. Ramadan ini nih ngolah begituan tuh. Paham ya? Jadi tujuan doa itu jangan sampai sesuatu yang udah pasti nggak diterima lah sama Allah, nggak dikabul. Karena dosa isinya, unsurnya. Ya, terutama untuk orang-orang yang bikin salah sama kita. Doain yang baik. Itu Rasulullah itu loh. Di Thaqif, anak muda segede dedek begini, 40 tahun umurnya. Rasul, orang di Thaqif semuanya pengen ngaji sama kamu. Rasul dengan percaya diri, minta perlindungan Allah, datang sendiri tanpa asisten. Datang sampai gerbang Thaqif, itu batu segede-gede gini, Pak. Dilempar ke mukanya Rasul. Pergi kamu. Kayak anjing gila itu Rasulullah. Duduk di bawah pohon, berdarah-darah, datang Jibril. Ya Muhammad, Allah telah melihat jawaban kaummu terhadapmu. Dan Allah telah memerintahkanku untuk memanggil malaikat gunung untuk melayani permintaanmu. Malaikat gunung dikenalin sama Muhammad. Ini malaikat gunung, saya Muhammad. Kenalan. Kata malaikat gunung, ya Muhammad, seandainya kamu ingin supaya orang Thaqif ini saya lempar, saya gencet dengan 2 buah gunung, saya lakukan sekarang. Apa kata Rasulullah? Jangan. Allahumma fir qaumi wa innahu qaumul la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku itu karena mereka kaum yang tidak mengetahui hakikat dakwahku ini. Dan aku berharap dari dia akan ada turunannya yang bertauhid. Itu Rasul, Pak. Kalau Bapak didatengin Jibril, bagaimana nih? Apa orang yang kemarin nyolong ini begitu? Gencet aja Jibril, sikat aja. Pencet aja sampai kan begitu. Jadi nggak boleh berdoa begitu. Nggak bakal dikabul. Seandainya dikabul, misalnya Bapak bilang, kecelakaan tuh orang, lalu kecelakaan. Itulah jawaban setan terhadap permintaan Bapak. Setan juga berperan. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati nih lisan nih. Setan benar aja apa kita ngomongnya? Dengar, setan wah. Ya. Oke. Sekarang hadis nomor 3. Lihat, hadis nomor 3. Dikhawatirkan dikabul soalnya. Lihat. Hadis nomor 3 ya. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian sendiri, janganlah kalian mendoakan keburukan bagi anak-anak kalian, dan janganlah kalian mendoakan keburukan atas pembantu kalian, dan janganlah kalian mendoakan keburukan atas harta kalian. Jangan sampai kalian berdoa bersamaan waktunya dengan saat diperolehnya pemberian, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabulkan doa buruk kalian itu. Bapak udah tahu, Bapak punya anak bandel, kagak mau belajar, susah dibilangin. Tiba-tiba maghrib setelah sholat dia bawa buku matematik. Itu yang Bapak lakukan itu harusnya doanya begini, alhamdulillah nak, alhamdulillah pegang buku, alhamdulillah, makasih ya nak. Udah, selebihnya Allah yang nyetel nanti. Ini enggak, anak bawa buku dipegang doang, baca enggak, mahal tuh buku tahu. Udah, semenjak itu dia enggak akan pernah mau baca buku berkat doa Bapak, karena doa buruk. Luar biasa ini keterangan doktoral, ya, nggak nyampe kan? Nggak nyampe, karena Anda sudah sebagai orang tua itu sudah merasa lebih benar dari anak. Ya, itu jangan sampai begitu. Nah, ini ada kasus yang contohnya langsung Rasulullah. Bapak ingat doa kunut? Doa kunut subuh itu bukan Allahumma hdina fiman hadait itu. Doa kunut subuh itu, doa Allahumma hdina fiman hadait itu adalah kunut witir yang dikasih oleh Rasulullah kepada Husain, cucunya.
witir, doalah kamu di witir dengan kunut di rakaat terakhirmu dengan bacaan Allahumma hdini fiman hadait. Itu. Sedangkan doa kunut subuhnya Rasulullah lakukan selama sebulan. Gara-gara apa? Gara-gara Rasulullah mengutus 60 atau 80 orang qori ke satu tempat, ya, mau ngajarin Quran, dibunuh semua. Lalu Rasulullah kemudian berdoa melaknat mereka di kunut itu. Kemudian setelah itu turun ayat Ali Imran 128 yang mengatakan itu urusanku Muhammad, mau mengazab mereka, mau mengampuni mereka, urusanku. Kunutnya berhenti. Jadi ini contoh, seorang nabi itu nggak boleh melaknat. Contoh. Kenapa Rasulullah melaknat? Bukan karena kayak kita emosi, karena beliau sayang dengan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat itu ada Quran di memorinya, lengkap untuk mengajar pada orang lain. Dibunuh, gitu ya. Hadis nomor 10. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi SAW pernah mengutus 70 deh, lu bilang 80 tadi. 70 orang untuk suatu keperluan. Mereka disebut sebagai qurra, para ahli Quran. Mereka dihadang oleh penduduk dari Bani Sulaim, Ril dan Zakwan dekat mata air yang disebut dengan Bir Ma'unah. Para penghadang itu berkata, demi Allah, bukan kalian yang kami inginkan. Kami hanya ada perlu dengan Nabi SAW. Mereka akhirnya membunuh para sahabat tersebut. Maka Nabi SAW, fada'an Nabi SAW, ya, mendoakan kecelakaan kepada mereka, pada Sulaim, kepada Ril dan Zakwan, ya, selama sebulan pada saat sholat subuh. Itu adalah awal kali dilakukannya kunut. Sebelumnya kami tidak pernah melakukan doa kunut. Jadi ketika rakaat kedua itu Rasulullah sambil menangis itu, dan sahabat tidak mengaminkan, menyaksikan doa kunutnya saja sambil mengangkat tangan gitu. Rasulullah, ya Allah laknatlah Sulaim, amin amin, kayak gitu. Ya kan? Lihat lagi doanya apa isinya. Hadis nomor 6. Hadis nomor 6 adalah isi doanya. Lihat ya. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW ketika salat subuh setelah membaca surat lalu bertakbir ruku, kemudian bangun dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, lalu berdiri dan beliau membaca Allahumma anjil walidabnal walid wa salabtana Hisham wa ayasnaba abi Rabi'ah wal mutasafina minal mu'minin Allahumma asjud ini udah laknat ya. Wa ta'aka ala mudhar wa ja'alna alaihim kasini Yusuf. Allahumma al'an, al itu laknat juga. Lihyana wa ri'lan wa zakwana wa usayah wa sila wa rasulah. Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, Ahyas bin Rabi'ah dan orang mukmin yang lemah. Ya Allah, dahsyatkanlah tekananmu terhadap kabilah Mudhar dan jadikanlah tahun-tahun mereka menjadi tahun-tahun derita yang dialami oleh Yusuf. Ya Allah, celakakanlah kabilah Lihyan, Zakwan dan Usaya karena mereka mendurhakai Allah dan Rasulnya. Kemudian sampailah berita itu pada kami bahwa Rasulullah SAW meninggalkan doa kunut setelah turun ayat Ali Imran 128 yang bunyinya itu bukan jadi urusanmu Muhammad, apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Jadi urusan untuk mengazab orang-orang yang zalim itu urusan Allah semata. Nggak usah kita ngatur-ngatur Allah. Ya Allah laknat dia, nggak usah. Paham ya Pak? Jadi doa itu nggak boleh isinya laknat, isinya kejahatan, keburukan, nggak boleh. Nah, ada seorang ulama dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah wal Mudzaharah wal Muwazarah itu memberi keterangan mengenai ayat ini. Coba lihat dalil nomor 13. Ya kan? Jauhkanlah dirimu dari perbuatan melaknat seorang muslim, bahkan kepada seekor hewan pun. Nah, ini Pak, tolong ya, hewan tuh jangan disiksa. Kita contoh Pak Sugeng. Ayam tuh dikasih nama semua loh Pak. Wahyu, Dede. Wahyu sini saya potong, ini dia saking enak sama saya gitu. Ya. Jadi jangan dilaknat. Janganlah melaknat seorang manusia tertentu secara langsung walaupun dia seorang kafir, kecuali bila engkau yakin bahwa dia telah mati dalam keadaan kafir,
seperti Fir'aun dan Abu Jahal, atau yang kau ketahui bahwa rahmat Allah tak mungkin menghampirinya lagi, seperti misalnya iblis. Nah, itu Bapak laknat silakan. Makanya kita ngomongnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya aku minta perlindungan pada Allah dari setan yang dirajam. Padahal kita nggak berhak merajam setan, tapi Allah sendiri yang kasih. Nih baca laknat lo pada iblis, atau tabbat yada Abi Lahab. Binasalah Abi Lahab. Kita kan lagi melaknat Abi Lahab itu, karena Allah contohkan dalam surat. Udah jelas. Atau Fir'aun, boleh kita bilang. Fir'aun tuh togo, berlebihan dia. Boleh. Tapi selebihnya jangan. Jangan dilaknat. Benci boleh, nggak apa-apa deh. Ya kan? Tapi jangan sampai menyumpah-nyumpahin, jangan. Ya. Lalu ketahuilah bahwa satu laknat bila telah keluar dari lisan seseorang akan naik ke arah langit, maka ditutuplah pintu-pintu langit di hadapannya sehingga laknat itu turun kembali ke bumi, dan dijumpainya pintu-pintu bumi pun tertutup pula baginya. Lalu dia menuju ke arah orang yang dilaknat itu jika dia memang patut menerimanya, atau jika tidak patut, laknat itu akan kembali pada orang yang mengucapkannya. Wah, kan nggak enak. Ya, senjata makan Tuhan, betul. Ya, Pak. Doa itu mesti kebaikan. Kata Pak Tom, minta rezeki kan kebaikan. Minta rezeki nggak apa-apa, ya. Madatan lo. Ya kan? Cowok matre. Minta duit terus, ya Allah. Kalau saya iya betul. Nah, cuma ada catatan tersendiri bahwa ada beberapa doa yang sifatnya buruk yang dikabul Allah. Doa-doa para nabi itu ya. Doa-doa para nabi, ya. Saya contohkan aja deh. Waktu Nabi didatangin Yahudi, Assalamualaikum. Nabi kan dikit-dikit, Assalamualaikum, mati kamu, begitu kan? Bukan Assalamualaikum loh, Assalamualaikum. Nabi bilang, Alaikum. Aisyah nggak terima kan? Wah, Aisyah melaknat dulu. Jangan Aisyah. Tapi Nabi dengarkan dia tadi bilang itu. Iya, saya kan udah jawab Alaikum. Dan doa Alaikum saya Allah kabul. Doa mereka pada saya tidak dikabul. Nah, paham nggak? Nabi kan juga berdoa buruk. Assalamualaikum, mati kamu Nabi. Nabi bilang, kamu juga mati. Enggak lama memang orang yang ngucapin itu mati, Pak. Hati-hati loh. Jangan ke Ustadz bilang, Assalamualaikum Ustadz. Gue bilang Alaikum, jangan. Lewat loh, kubrak kayak di lapangan dekat saung. Ya. Oke, lihat hadis nomor 8. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sekelompok orang Yahudi datang menemui Nabi SAW. Lalu mereka mengucapkan Assalamu alaika, kebinasaan atasmu. Beliau menjawab, Waalaikum, dan atas kalian juga. Kemudian aku, Aisyah, berkata pada rombongan Yahudi tersebut, Assalamu alaikum wa la'nakumullahu wa ghadiba alaikum. Semoga kebinasaan atas kalian dan laknat Allah serta muka Allah menimpa kalian. Rasulullah SAW bersabda, pelan-pelan wahai Aisyah, hendaklah kamu berlemah lembut dan janganlah kamu kasar atau berkata keji. Aku, Aisyah, berkata, apakah engkau tidak mendengar apa yang diucapkan mereka? Beliau bersabda, apakah kamu tidak mendengar ucapanku? Sebenarnya tadi aku telah menjawabnya. Maka doaku alaikum tadi atas mereka telah dikabulkan, sementara doa mereka atasku tidak akan terkabulkan. Tapi Bapak Nabi dulu, jauh, baru gelar Ustadz, udah Waalaikum, wah, malah Bapak yang kepleset. Kayak gitu. Nabi ini Nabi, khusus Nabi lah. Gitu. Ya. Nah kalau kita, Nabi bilang, kita ini bisa dikabul karena niat buruk dikabul. Kita melakukan riya atau melakukan sum'ah. Dek, gimana tadi gue ceramah? Orang-orang gimana? Ada bilang bagus gak? Sum'ah atau riya gitu. Maka Allah kabul kita. Orang-orang bilang bagus dan kita puas. Jadi niat sum'ah dan riya itu termasuk doa buruk kalian yang cepat dikabul. Gitulah kira-kira.
Silakan Bapak kalau mau cepat terkenal dikabul begitu. Tapi dosa. bukan nggak dosa ini, ya, gitu. Itu termasuk doa buruk yang terjadi. Ya, kenapa? Karena mencari wajah manusia sih, bukan mencari wajah Allah. Hadis nomor 5. Dari Salamah bin Kuhail dari Jundab, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan riya, niscaya Allah akan mengabulkannya. Dan barang siapa melakukan sum'ah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Ini doa buruk. Gimana penampilan gue tadi? Iya nggak? Itu doa buruk yang akan dikabul, walaupun kita nggak boleh. Ya. Ada lagi doa buruk yang bakal dikabul, bahkan pelakunya nggak beriman, yaitu doanya mazlumun. Ini yang jadi hafalan hari ini, malam ini nanti, ya kan? Kalau ada waktu, sebelum pulang, sebelum sahur, ya kan? Tapi kan jauh Bekasi, ya kan? Ya. Coba lihat surat An-Nisa 148. Maksud saya doa untuk keburukan bisa dikabul kalau dalam posisi mazlumun, ya. Lihat ya. Apa kata Allah? La yuhibbullahul jahra bisu minal qaul. Allah enggak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang. Ya. Terus illa man zulim, kecuali oleh orang yang dizolimi. Wa kana Allah sami'an alima, dan Allah maha ketahui lagi maha mendengar. Jadi kalau Bapak kegencet, keteken, boleh doa. Awas kamu dilaknat Allah, kamu menyakiti ulama. Wah, boleh. Allah gak senang sebenarnya kalau Bapak melaknat makhluk lain. Tapi kalau Bapak dalam posisi dizalimi, silahkan. Paham ya? Termasuk kalau nanti dipaksa suruh vaksin ya Pak? Ya, jangan. Kalau disuruh vaksin, maaf kata ya, ini susah menggabungkan antara perintah daripada pemimpin yang taat dan pemimpin yang zalim ya. Nantilah itu kita bahas di bab lain. Intinya, pokoknya selama Bapak itu merasa dizolimi, lalu keluar kata-kata gak sengaja, jangan direncanakan. Udah ditulis duluan, terus dinyontek gitu. Hei bapak-bapak yang zolim, saya laknat Bapak, walaupun nyontek jangan. Memang keluar langsung gitu, nggak apa-apa. Allah mentolerir perkataan itu. Ya, makanya nasihatnya Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal waktu mau diutus jadi gubernur, ittaqi da'watal mazlum. Takutlah kamu pada doa orang teraniaya. Karena doa orang teraniaya antara dia dengan Allah nggak ada hijab. Allah mendengar rintihan orang-orang yang ditekan oleh orang lain, siapapun dia. Paham ya? Jadi doa keburukan itu boleh terjadi dari orang yang dizalimi, orang yang disakiti. Contoh, nauzubillah min zalik, seseorang dirampok rumahnya. Dia melawan dengan tenaga dan juga dengan mulut. Ya udah teriak Allahu Akbar, lalu dia laknat itu, nah nggak apa-apa, karena dia dalam keadaan dizalimi. Jangan dalam keadaan seger buger, Bapak melaknat orang nggak boleh, ya gitu ya. Ya buka hadis nomor 12 dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW mengirim Mu'az bin Jabal ke Yaman. Kemudian beliau bersabda, ittaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau pada doa orang yang teraniaya. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sebab antara orang yang teraniaya dan Allah tidak ada penghalang. Bahkan seandainya orang yang dianiaya itu bukan muslim.
Lihat hadis nomor 4. Memang nyambung ya. Maklum ya kan. Ya. Lihat hadis nomor 4. Ya, da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Doanya orang teraniaya terkabulkan apabila dia dalam posisi durhaka, bukan Islam atau orang kafir segala macam, maka kedurhakaannya kembali pada diri sendiri. Maksudnya gini loh. Orang baik-baik nih. Ada Cina, kita enak sama Cina nih. Cina buang ludah sembarangan gitu. Ya. Lalu kita pukulin dia gitu. Terus dia bilang, ya kan gitu ya. Weh awas lo, weh masuk neraka. Kan gitu ya. Dia didengar sama Allah itu. Soal dia nggak Islam, urusan dia sama Allah. Soal dia banyak dosa, urusan dia sama Allah. Tapi kita itu dilaknat gara-gara kita menzalimi dia. Hati-hati Pak. Ya. Kebetulan ini Cina, jadi nggak ada yang tersinggung kan gitu ya. Paham ya? Jadi doa keburukan boleh keluar dari orang yang dizolimi. Ya. Apa sih ini paham ya? Nah itu bab tujuannya harus kebaikan. Nggak boleh ada doa yang isinya keburukan atau dosa atau putus silaturahim. Tidak boleh. Pertama, kalau mau dikabul. Terkecuali Bapak dalam keadaan fisik dan mental dianiaya orang, dipencet-pencet, ditekan-tekan, maka bisa keluar perkataan buruk yang merupakan doa, itu ditolerir oleh Allah, didengar dan bisa dikabulkan. Hati-hati. Demikian, semoga ada manfaatnya dan kita lanjutkan lagi bab selanjutnya di minggu depan saja. Ya, karena kita terbatas waktunya, masih 12:30, kita kan janji sampai jam 1. Berarti masih ada waktu untuk menghafal. Pak Sugeng mulai kan, gemeter, mau pipis. Ustaz, saya minta penjelasannya kurang jelas. Apa tuh? Yang dibuang itu jangan sampai kalian berdoa bersama waktunya dengan saat diperolehnya kemudian. Iya. Sehingga di situ doanya jangan sampai Allah mengabulkan doa yang buruk. Iya, jadi begini Pak, kan nanti ada waktu-waktu doa yang lewat di hadapan kita. Waktu malam hari, waktu Jumat lewat di waktu itu. Kita bisa berdoa di waktu itu, masuk ke dalamnya sehingga kita bisa dikabul. Nah, jangan sampai kita melaknat keburukan pada waktu-waktu itu gitu loh. Karena ada pengabulan doa secara umum sehingga doa kita itu masuk juga ke situ. Doa buruk. Ya kan? Banyak kan kita berdoa buruk kepada anak, kepada harta kita gitu. Hidup 20 tahun DMA gini-gini aja. Padahal dia hidup itu dan makin lama makin enak hidupnya. Tapi karena dia kegencet sama kanan kiri yang udah makin makmur, dia berasa dia gitu, kayak gitu. Buruk keluarnya gitu. Jangan sampai itu terkabul. Saat-saat waktu terkabulnya doa itu nyangkut di situ, Allah mengabulkan doa buruk itu. Udah. Karena sebelum itu tentang keburukan tadi ya, jangan kalian doa keburukan atas diri kalian. Iya, atas diri kalian atau apa gitu. Pas dibaca doa itu pas waktunya, waktu terkabulnya, waktu ijabahnya, repot Pak. Nah, ya gitu. Ya, jadi syarat umum adalah beriman pada Allah dan beramal soleh. Amal soleh diutamakan dakwah. Beriman pada Allah dan taat pada Allah dan taat pada perintah Allah. Fastajibuli. Ya, wal yu'minu bi. Lalu yang kedua, syarat khusus ada 4. Yang pertama adalah tujuan doa harus benar, harus kebaikan. Jangan berdoa dengan hal-hal yang dosa atau pemutusan hubungan silaturahim. Nah, lalu yang tujuan khusus kedua, syarat khusus kedua adalah mengambil waktu doa di waktu-waktu yang diijabah. Yaitu ada waktunya, ada 5 ya yang saya sebut tadi. Itu minggu depan nanti saya terangkan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.